Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Zafif, NPM 1904 1100 10052. Dalam mata kuliah Studi Proses Perencanaan ini, saya mengambil isu tentang ketersediaan ruang terbuka hijau dan untuk wilayah studi berada di Kampung Pinang. Rumusan masalah yang saya ambil dalam isu ini adalah bagaimana penggunaan RTH yang sudah ada di Kampung Pinang. Kemudian mengetahui pendapat masyarakat tentang pentingnya RTH. Kemudian yang ketiga, dengan RTH yang sudah ada, bagaimanakah pengelolaannya? Dan ini adalah desain survei saya, yang mana survei ini sudah saya lakukan beberapa waktu lalu dengan melakukan dua metode, yaitu metode wawancara dan metode observasi. Kemudian ini adalah gambaran umum dari wilayah studi saya. Kampung Pinang ini memiliki luas sebesar 64 hektar, dengan sebelah timur berbatasan dengan Kampung Lambugob, sebelah barat berbatasan langsung dengan Kampung Kota Baru, sebelah utara berbatasan langsung dengan Kampung Prada, dan sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kampung Imasin Kaya Adang. Untuk klimatologi, Kampung Pinang ini sama dengan kampung-kampung lainnya di Indonesia, yaitu memiliki musim hujan dan musim kemarau. Kemudian jumlah dusun yang ada di Kampung Pinang ini terdapat 5 dusun, yaitu Dusun Tengku Hasim, Dusun Tengku Bintara Pinang, Dusun Tengku Muda Raya, Dusun Tengku Cidi Pinang, Dusun Tengku Tengah. Untuk penggunaan lahan, Kampung Pinang yang memiliki luas 64 hektar ini dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian, yang mana ini adalah dominannya, yaitu perumahan, pemukiman, sarana ibadah, sarana jalan, sarana kuburan umum, dan perekonomian. Masuk ke analisis dan pembahasan. Dan ini adalah foto map dari lokasi RTH yang ada di Kampung Pinang. Yang mana RTH ini terbagi menjadi RTH non hijau dan RTH hijau. Dan ini adalah RTH publik, yang mana RTH publik ini saya ambil yaitu terdapat di halaman masjid. Jadi di halaman masjid ini masyarakat Kampung Pinang sering melakukan kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas lainnya, mana itu berlaku setiap tahun ataupun kegiatan rutin masyarakat. Kemudian ini adalah RTH privat. RTH privat ini terdapat di rumah masyarakat masing-masing dan penggunaannya juga lebih bersifat individu ya, pribadi. Kemudian untuk analisis saya membagi dua konteks, yaitu tentang ketersediaan dan keterbutuhan RTH. Untuk ketersediaan, saya mengambil dua sampel dari beberapa narasumber yang saya wawancara, yaitu dengan pertanyaan bagaimana pendapat Anda untuk pemanfaatan RTH oleh masyarakat sekitar. Dan sampel yang saya ambil yaitu menjawab pemanfaatannya sudah cukup baik, mengingat RTH yang beliau tahu hanya di halaman masjid. Kemudian yang kedua dengan pertanyaan yang sama juga, dan jawaban beliau adalah sudah maksimal seperti penggunaan untuk olahraga seperti senam, untuk acara-acara tahunan lainnya juga seperti kurban, posyandu, dan lain-lain. Untuk hasil analisis, pemanfaatan RTH masyarakat sekitar sudah maksimal. Kemudian yang kedua, RTH publik yang dapat digunakan dan diketahui warga hanyalah halaman masjid. Dan ketiga adalah masyarakat setuju dengan adanya perluasan RTH di Kampung Pinang, tetapi harus memperhatikan juga kondisi lahan yang tersedia. Kebutuhan ada, dan ada juga kebutuhan RTH di Kampung Pinang. Seperti tadi juga saya mengambil dua sampel dari beberapa narasumber yang saya wawancara dengan pertanyaan, bagaimana pendapat Anda tentang pentingnya RTH di kawasan permukiman? Dan jawabannya adalah penting, karena kalau lingkungan pemukiman tidak ada RTH akan terlihat tidak segar. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pendapat Anda tentang pentingnya RTH di kawasan permukiman? RTH itu penting untuk kelangsungan hidup. Dan dominan narasumber yang saya wawancara semuanya mengatakan penting dengan adanya RTH. Dari hasil analisis saya mengambil yaitu dari masyarakat membutuhkan RTH untuk berbagai macam kegiatan dan alasan.
Dan juga yang kedua, walaupun hanya dengan satu RTH di Kampung Pinang ini, penggunaannya juga sudah optimal digunakan oleh masyarakat sekitar. Kemudian dari hasil analisis ini, saya menyimpulkan permasalahan yang saya tanyakan kepada narasumber atau pertanyaan. Yaitu seperti pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda tentang pentingnya RTH di kawasan pemukiman? Hasil analisisnya adalah semua narasumber mengatakan RTH itu sangat penting. Ada di permukiman karena untuk memperindah kawasan dan juga RTH ini fungsinya juga untuk memfilter udara-udara agar udara di sekitar lebih bersih dan lebih higienis. Yang kedua, bagaimana pendapat Anda dengan adanya RTH yang bersifat privat? Apakah perlu dibangun RTH yang bersifat publik? Nah, dari hasil wawancara juga narasumber mengatakan perlu adanya pembangunan atau perluasan RTH publik, tetapi dengan harus memperhatikan lahan yang ada. Kemudian yang ketiga, bagaimana pendapat Anda untuk pemanfaatan RTH oleh masyarakat sekitar? Dari hasil wawancara juga narasumber mengatakan RTH itu sudah dimanfaatkan dengan optimal. Seperti yang saya katakan tadi, RTH yang ada di Kampung Pinang ini sudah digunakan secara optimal dengan menggelar acara-acara rutin. Yang keempat, dengan banyaknya rumah sudah memiliki RTH, menurut Anda jika hujan menggenangi jalan, apakah daya serap air untuk menyerap kubangan, banjir, dan sebagainya sudah baik atau belum? Dan dari hasil wawancara ini, saya simpulkan banyak narasumber yang mengatakan belum maksimalnya RTH sebagai berfungsi sebagai penyerapan air ketika hujan. Masuk ke kesimpulan dan saran. Ruang terbuka hijau itu memang memiliki esensial dari sebuah kawasan. Ruang terbuka hijau ini adalah salah satu syarat pembangunan berwawasan lingkungan. Nah, oleh karena itu di RTH ini memang sangat penting untuk keberlangsungan hidup juga gitu. Dan RTH yang ada di Kampung Pinang ini sangat terbatas karena luas lahannya juga sempit dan juga di Kampung Pinang ini sudah sangat padat untuk pemukimannya. Jadi untuk dibangun RTH lagi itu kurang tepat. Manfaat RTH ini sudah dijelaskan juga pada Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Peraturan Menteri tahun 2008 tentang penyediaan dan pemanfaatan RTH. Saran saya adalah melakukan pemanfaatan ruang yang ada dengan memanfaatkan lahan-lahan yang ada. Memperbanyak tumbuhan seperti pohon-pohon dan tanaman lainnya. Kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan RTH privat dengan setiap rumah harus memiliki taman dan sumur resapan untuk menyerap air hujan. Permasalahan lingkungan bukanlah hal yang signifikan, tetapi persoalan tentang lingkungan memiliki manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.